Oke, selamat sore, Prof. Jumpa lagi, Prof, dengan saya. Iya, selamat sore. Ini kita dalam suasana kampanye pemilu nih, Prof. Tiba-tiba kita agak dikejutkan dengan, sebenarnya terkejut sih enggak ya, karena ini jadi semacam rutin, secara tiba-tiba pemerintah selalu mengimpor beras dalam jumlah besar dalam waktu yang mendadak. Saat ini sisa kemarin yang 3 juta ton belum selesai, sekarang ada lagi mereka mau impor 2 juta ton. Nah itu sebenarnya ada apa sih, Prof, dibalik ini nih, dibalik senangnya pemerintah nih impor? Ya, kalau kita lihat adalah pada awalnya kan selalu pemerintah mengatakan bahwa tidak ada impor. Dan untuk memberikan impresi bahwa kebijakannya berhasil, bahkan mereka mengatakan ada yang sudah swasembada. Lalu kemudian ada kebetulan El Nino. Lalu dari El Nino ini memang bahwa produksi turun. Tetapi kalau kita lihat produksi turunnya hanya sedikit. Tetapi ini karena tahun politik digunakanlah impor ini sebanyak-banyaknya. Dalam arti ya kalau kita bilang 3 juta ton beras, ini adalah sudah rekor sepanjang reformasi ini. Ini tertinggi ini. Tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kalau kita lihat ini adalah kelihatannya ada seperti aji mumpung. Kebetulan ini untuk ini. Dan kita tahu lah bahwa impor itu harganya lebih murah, dijual bisa mendapatkan negara ini. Dan yang kedua adalah di pasar retail itu harga masih naik. Harusnya kalau ada impor itu harga itu turun gitu. Tetapi ini malah harga itu masih tidak turun gitu. Nah, kelihatannya ini adalah keuntungan-keuntungan memang jualnya tinggi gitu. Ya, memang dicurigai ini adalah untuk ada pembiayaan tertentu ya, khususnya untuk politik. Dan belum itu habis, di awal 2024 ini sudah ada rencana lagi 2 juta ton beras, impor beras gitu. Jadi ini memang sangat sangat rentan bahwa ini ada rente ekonomi yang bermain di sini. Ini kan salah satu dalam hal beras ini sebenarnya sempat juga disanggah sama Bulog terkait kebutuhan dalam negeri. Dan yang menarik adalah tadi kan Prof sempat bilang pemerintah kerap bilang bakal swasembada dan sempat bilang sudah swasembada, tapi tidak pernah mengevaluasi Menteri Pertanian. Sebenarnya nih kegagalannya di mana, terus apa yang membuat ini jadi harus impor gitu. Nah, dari yang 2 juta ton ini Prof ngeliat nggak sih, ada nggak sih evaluasi dari pemerintah atau semacam studi lah sebelum menyatakan kita harus impor nih 2 juta ton? Itu karena ini baru ya, awal tahun kan mereka rencanakan ini kan, berarti ya tentu saja kelihatannya tidak ada studi, tetapi mereka kan cuma melihat bahwa cadangan pangan ini, cadangan beras pada saat ini berapa. Nah, dari cadangan beras itu kemudian mereka mencoba menghitung, oh ini tidak cukup karena mereka mungkin bisa antisipasi produksi Januari berapa, produksi Februari berapa gitu. Nah, di sini ada kekurangan gitu. Nah, mereka hanya perkiraan begitu, tetapi hanya secara kuantitatif aja yang mereka pelajari gitu. Tapi kenapa begitu? Ya alasannya sekali lagi mereka bilang lagi ini El Nino, keterlambatan masa tanam gitu kan, sehingga ininya delay gitu belakangannya gitu. Nah, jadi bahwa kinerja dari Kementerian Pertanian sendiri ya memang dari waktu ke waktu memang mereka tahu ini tidak bisa dievaluasi, dan mereka juga tahu sewaktu bicara swasembada pangan, ya mereka juga cuma bicara politik aja gitu, tidak benar-benar serius untuk itu. Artinya sejauh ini juga tidak ada tanda-tanda di lapangan upaya untuk menuju swasembada itu. Iya, karena semuanya hampir sama, ya cuma ditambah ini, tambah begitu, tapi bukan sesuatu yang dikatakan bahwa ini sesuatu yang berlainan yang sehingga bisa meningkatkan itu kan tanaman. Ini seharusnya adalah
Kementerian Pertanian atau pemerintah harus berani mengatakan dong, harga beras bisa lebih rendah, tetapi petani bisa lebih sejahtera. Nah, gimana caranya kan gitu kan? Semua harus jadi tujuan. Harusnya itu begitu, seperti petani-petani di luar negeri, sejahteranya kesejahteraannya naik, tapi harga pangannya rendah gitu kan, relatif lebih rendah dari kita gitu. Beras di sana lebih rendah dari kita di Thailand ya, atau di Vietnam gitu. Dan kalau kita lihat beberapa komoditas di negara maju pun lebih murah dari kita. Nah, ini yang harus diusahakan dan saya yakin harusnya bisa gitu. Nah, ini terkait Kementerian Pertanian ini ada hal menarik, temuan dari Ombudsman. Dan salah satu sebenarnya kan terkait dengan Menteri Pertanian yang kemarin itu si Syahrul Yassin Limpo kan salah satu yang konon menjerat dia kan masalah rekomendasi impor untuk komoditas pangan terutama. Nah, kemarin ternyata Ombudsman juga menemukan di Menteri yang baru ini, Amran yang mungkin belum 100 hari ya, itu ternyata sudah mengeluarkan rekomendasi untuk impor bawang putih melebihi kuota yang disepakati. Dengan catatan dari Ombudsman itu bahwa ini sepertinya common practice di Kementerian Pertanian. Nanti sebenarnya punya ada gambar pandangan gimana? Ini impor pangan ini ada dua pintu. Pertama adalah di Kementerian Pertanian, mereka mengeluarkan yang namanya RIPH. Jadi rencana impor produk, rekomendasi impor produk hortikultura. Itu. Lalu kemudian yang kedua pintunya adalah SIP, surat izin impor. Surat izin impor. Nah, di sini mereka dua pintu ini melihat bahwa ada banyak yang dari RIPH tidak diberikan izin importnya di situ. Apakah itu atau makanya lebih dari kuota? Tapi kita lihat bahwa ini sudah dari tahun banyak sekali ya, dari tahun ke tahun itu sudah sering kali ini memang dikuasai oleh mafia. Kita bawang putih impor kalau nggak salah 600.000 ton, sekitar gitu. Nah, berapa yang diberikan rekomendasi atau berapapun itu, karena ini cuma segelintir orang pemain, biarpun supply-nya banyak, mereka bisa mainkan harga gitu. Ini adalah satu kartel, ya, kartel dari pengusaha-pengusaha yang besar itu. Palingan cuma ada grup usaha itu mungkin tidak lebih dari 10. Mungkin yang besar-besar mengontrol 80%, mungkin hanya 5 gitu. Karena mereka memakai banyak sekali perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan mereka gitu. Izin impor ini sudah menjadi permainan. Nah, kita lihat juga impor minyak goreng ya, yang mencerat juga Menko kan gitu kan, Menko perekonomian gitu. Jadi ini memang harus ini akan berulang terus. Ini ada yang bermain, ada mafia di situ. Mafianya maksudnya adalah pengusaha-pengusaha itu yang menguasai dan orang lain tidak mungkin bisa mendapatkan itu. Jadi apapun mau lebih atau tidak itu sudah tidak masalah. Itu orang-orang itu aja yang menguasai gitu kan. Ini mungkin satu lagi Prof, ini kan entah kebetulan entah tidak, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian itu hampir selalu orang partai. Nah, ini apakah kemudian ini dalam kacamata Prof pertama, apakah ini kemudian memang jadi salah satu cash cow atau sumber duit partai ini untuk berpolitik nih? Ini kan apalagi ini bukan menjelang dalam proses pemilu ini. Bisa sangat bisa sekali, karena kalau kita lihat hanya satu produk aja, bawang putih saja itu berapa? 600.000 ton. Kalau 1 kilonya mereka harus bayar Rp1.000 ya, untuk itu berapa udah? Ya 600.000 dan 600 miliar gitu kalau Rp1.000. Kalau Rp2.000 berarti 1,2 triliun gitu. Itu satu komoditas dan 1 tahun gitu kan untuk itu. Dan berapa yang ada? Itu hanya satu di kementerian gitu kan. Belum di kementerian yang lain yang tadi kan bahwa ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perdagangan gitu. Jadi di sini fee seperti itu adalah fee-nya itu sangat besar sekali dan kemungkinan besar bahwa itu adalah bargaining, bahwa ini menjadi ditunjuk suatu partai gitu.
Ya sangat mungkin sekali. Kemudian ini mungkin agak sedikit kesimpulan kali ya. Ini, apakah kemudian dari gurihnya main rente ini yang kemudian membuat pejabat-pejabat tersebut jadi malas untuk mendorong swasembada nih, karena keluar duit sumber duit juga malah hilang gitu. Oh ya pasti, karena di sini ada satu konflik ya, di mana bahwa swasembada ini akan menghalangi itu gitu. Jadi akan menghalangi pendapatan mereka. Ya memang seharusnya import ini harus ditata sedemikian rupa, tidak perlu perizinan dari pemegang kekuasaan gitu. Ya langsung aja Dilepas pasar, jadi harga bisa ngikutin pasar ya. Iya, dan itu misalnya itu apapun lah ya, mau ada pelelangan impor atau ada apa atau bagaimana gitu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah penegakan hukumnya. Kalau ini benar-benar mereka tertangkap, jangan seperti sekarang. Ya Indonesia ini sudah sangat parah sekali. Ya mungkin harus ada hukuman yang benar-benar orang lain melihatnya adalah sebagai kapok gitu kan. Deterrent efeknya. Iya, nah itulah ya bukan itu paling sedikit ya 20 tahun seumur hidup gitu kan ya, atau ya kalau bisa ya untuk hal-hal seperti itu biar ada efek cerah ya hukuman mati. Untuk closing statement apa Prof untuk terkait permainan rente di sektor pangan ini? Iya, sektor pangan ini sebetulnya ini kan hajat hidup orang banyak. Dan ini benar-benar harus dikendalikan sepenuhnya, jangan sampai merugikan masyarakat. Nah, untuk yang merugikan masyarakat ini karena ini hajat hidup orang banyak harus dihukum seberat-beratnya, dan tata kelola untuk impor itu harus dikontrol sedemikian rupa bahwa itu harus berlapis gitu. Harus berlapis, kontrolnya ya tidak hanya di sekarang 2 pintu gitu ya. 1 pintu pun tidak apa-apa, tetapi harus jelas gitu kan. Harus jelas, dan misalnya ada pembatasan kuota. 1 orang sekian gitu kan. Itu pertama. Dan kedua harus ada ditelusuri siapa pemilik akhirnya gitu kan. Kalau dia 1 induk, nanti 10 orang, nanti dia berafiliasi, nah itu tidak boleh. Dan itu sudah sekarang umum dilakukan di perbankan. Ya, kalau kita mempunyai saham perusahaan kan dilihat siapa beneficial ownership-nya kan gitu kan. Nah ini yang harus dilakukan juga di situ. Ini harus benar-benar ditata. Oke, terima kasih Prof ya pendapatnya. Iya. Selamat sore. Sore.